semuanya, perkenalkan nama saya Naimia Jesa. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah Kerajaan Pajajaran. Sebelumnya, saya akan ditemani oleh kedua teman saya, yaitu Kadek Cayaning Putri Utami dan juga Ikomang Jaka Abitunggayana. Selamat menyaksikan. Hai viewers, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembukaan materi sejarah Kerajaan Pajajaran. Perlu kita ketahui, Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan Hindu di Indonesia yang berasal dari Parangtriangan Sunda, Pakuan. Kata Pakuan berarti sebuah kota, karena pada masanya masyarakat Asia Tenggara terbiasa menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kotanya. Kerajaan Pajajaran diperkirakan dibangun oleh Srijaya Bupati pada tahun 923. Yaitu seseorang yang namanya tertulis pada prasasti Sanghyang Tapa yang ditemukan di sekitar daerah Pangcalikan. Kehidupan Pajajaran. Kehidupan perekonomian Kerajaan Pajajaran. Masyarakat di zaman Kerajaan Pajajaran hidup dengan bercocok tanam, khususnya menggarap ladang yang menghasilkan beras, buah-buahan, sayuran, serta lada, dan juga mengembangkan di bidang pelayaran serta perdagangan. Kerajaan Pajajaran juga mempunyai 6 pelabuhan penting, yaitu Sunda Kelapa atau Jakarta, dan Potang, Tamagara, Pelabuhan Banten, Cigede, dan juga Cimanuk atau Pamanukan. Kehidupan sosial Kerajaan Pajajaran. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Pajajaran merupakan para seniman seperti penari, pemain gamelan, serta badut, dan juga golongan petani serta perdagangan. Sementara untuk golongan masyarakat yang tidak baik adalah tukang rampas, copet, perampok, dan juga maling. Kehidupan budaya Kerajaan Pajajaran. Yang mempengaruhi kehidupan dari sektor budaya Kerajaan Pajajaran adalah agama Hindu, serta beberapa peninggalan seperti prasasti, jenis batik, kitab, cerita para hayangan, dan juga kitab Sangyang Siskanda. Adapun raja-raja yang menjabat pada masa Kerajaan Pajajaran, yang pertama ada Sri Baduka Maharaja yang menjabat pada tahun 1482 sampai 1521. Yang kedua ada Surawisesa menjabat pada tahun 1521 sampai 1535. Yang ketiga ada Ratu Dewata menjabat pada tahun 1535 sampai 1543. Yang keempat ada Ratu Sakti menjabat pada tahun 1543 sampai 1551. Keempat raja-raja ini bertahta di Pakuan. Ada raja yang selanjutnya, yang keenam itu Ratu Nilikendra menjabat pada tahun 1551 sampai 1567. Beliau pergi dari Pakuan sebab serangan Maulana Hasanuddin. Untuk yang keenam ada Raja Mula atau Prabu Surya Kencana menjabat pada tahun 1567 sampai 1579. Beliau bertahta di Padegelang. Sang Maharaja juga kemudian membangun kebinihajian atau kaputren, ksatria atau asrama prajurit, menambahkan kekuatan angkatan perang, mengatur untuk pemungutan upeti dari para raja di bawahnya, dan juga menyusun undang-undang untuk kerajaan. Hal ini bisa dilihat dalam prasasti Kabanten dan juga batu tulis yang mengisahkan juru pantun dan juga penulis babat yang masih bisa diingat hingga sekarang. Sementara sebagian lagi sudah hilang. Kedua prasasti dan juga cerita pantun serta kisah babat tersebut diketahui jika Sri Baduga sudah memberi perintah untuk membuat wilayah pendidikan, membuat Telaga Mahendra Wijaya, memperkuat ibu kota, membuat pegelaran, membuat kebinihajian, membuat kesatriaan, membuat peminton, memperkuat angkatan perang, dan juga menganut upeti para raja yang berada di bawahnya. Selanjutnya merupakan masa kehancuran Kerajaan Pajajaran. Setelah mengalami masa kejayaan yang begitu menakjubkan, Kerajaan Pajajaran mengalami kehancuran atau keruntuhan. Kerajaan Pajajaran mengalami kehancuran pada tahun 1579 oleh serangan Kesultanan Banten.
Berakhirnya kerajaan Pajajaran, yaitu dengan dibawanya Palangka Siman Sriwacana, yaitu sebuah batu berukuran 200 x 160 x 20 cm menuju Banten oleh Maulana Yusuf. Hal ini merupakan simbol politik di mana kerajaan Pakuan Pajajaran tidak dapat melantik atau menobatkan raja baru dan merupakan sebuah pertanda bahwa Maulana Yusuf merupakan cicit yang sah dari putri Si Baduka Maharaja. Sebelum itu telah terjadi persekutuan dari Kesultanan Demak dan juga Cirebon. Pada masa ini, agama Islam atau ajaran Islam berkembang begitu pesat sehingga membuat Jaya Dewata begitu resah dan ia kemudian membatasi pedagang Islam untuk masuk ke pelabuhan Sunda karena ia berpikir bahwa hal ini bisa membantu pengaruh Islam untuk sedikit berkurang pada masyarakat saat itu. Ia kemudian meminta bantuan Portugis untuk bersekutu dengannya agar dapat mengimbangi Kesultanan Cirebon dan juga Kesultanan Demak. Singkat cerita, perang atau serangan sudah mulai diluncurkan dan Kesultanan Banten dapat mengalahkan kerajaan Pajajaran. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati mengarahkan putranya yaitu Maulana Hasanuddin untuk membangun pusat pemerintahannya di daerah Wahanenggiran dan membangun sebuah kota di pesisir, yang akhirnya terbentuklah Kesultanan Banten. Setelah itu, terjadi kenaikan tahta oleh Maulana Yusuf menggantikan sang ayah dan kemudian ia meneruskan ekspansi ke pedalaman Sunda hingga akhirnya ia dapat mengalahkan Pakuan Pajajaran dengan simbol pemindahan Palangka Siman Sriwacana. Peninggalan sejarah pada Kerajaan Pajajaran. Selain naskah Babat, Kerajaan Pajajaran juga memiliki beberapa peninggalan lain yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Peninggalan yang pertama, ada Prasasti Cikapundung. Prasasti Cikapundung ditemukan oleh warga sekitar Sungai Cikapundung di Bandung pada tanggal 8 Oktober 2010. Dalam batu prasasti ini memiliki tulisan Sunda kuno yang menurut perkiraan berasal dari abad ke-14. Tidak hanya terdapat huruf Sunda kuno, pada prasasti tersebut juga terdapat beberapa gambaran seperti telapak tangan, wajah, telapak kaki, dan juga 2 baris huruf Sunda kuno dengan tulisan Unggal Jagat, Jamlah Hendap. Dengan arti, semua manusia di dunia ini bisa mengalami sesuatu apapun. Seorang peneliti utama dari Balai Arkeologi Bandung, yakni Lutfi Yondri, berkata jika prasasti tersebut adalah Prasasti Cikapundung. Prasasti yang kedua ada Prasasti Hulun Dayuh. Prasasti Hulun Dayuh ini ada di bagian tengah sawah di Kampung Hulun Dayuh, Desa Cikalahang, Kecamatan Sumber. Sesudah pemekaran wilayah yang menjadi Kecamatan Duku Tuntang di Cirebon. Prasasti ini sudah sejak lama diketahui oleh masyarakat sekitar, akan tetapi untuk para arkeologi dan juga ahli sejarah baru mengetahui keberadaan prasasti tersebut di bulan September 1991. Isi dari prasasti tersebut terdiri dari 11 baris tulisan beraksa serta bahasa Sunda kuno. Akan tetapi, batu prasasti tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak utuh dan membuat beberapa aksara juga ikut hilang. Permukaan batu prasasti tersebut juga sudah agak rusak dan beberapa tulisan sudah aus sehingga beberapa isi prasasti tersebut tidak bisa terbaca. Secara garis besar, prasasti ini menceritakan tentang Sri Maharaja Ratu Haji Dik Pakuan Sya Sang Ratu Dewata yang berhubungan dengan beberapa usaha untuk membuat makmur negerinya. Yang ketiga, ada Prasasti Pasir Datar. Prasasti ini ditemukan pada sebuah perkebunan kopi yang terletak di Pasir Datar, Cisande, Sukabumi di tahun 1872. Dan sekarang sudah disimpan pada Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini terbuat dari material batu alah yang masih belum ditranskripsikan hingga saat ini sebab isinya sendiri belum bisa diartikan. Peninggalan yang keempat, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis.
Prasasti Perjanjian Sunda Portugis merupakan prasasti dengan bentuk tugu batu yang berhasil ditemukan tahun 1918 di Jakarta. Prasasti ini menjadi tanda dari perjanjian Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Portugis yang dibuat oleh utusan dagang Kerajaan Portugis dari Malaka dan dipimpin oleh Henrique Leme yang membawa beberapa barang untuk diberikan pada Raja Sanghyang atau Raja Sangyang, yakni Sangyang Surawisesa, seorang pangeran yang menjadi pimpinan utusan Raja Sunda. Prasasti ini dibangun di atas permukaan tanah yang ditunjuk sebagai tempat benteng dan gudang orang Portugis. Prasasti ini ditemukan dengan cara melakukan penggalian saat membangun sebuah gudang di bagian sudut Prince Centrat, yang sekarang menjadi Jalan Cengkeh, dan juga Goan Sentrat yang sekarang menjadi Jalan Kalibesar Timur 1, dan sudah termasuk ke dalam wilayah Jakarta Barat. Sedangkan untuk replikanya sudah dipamerkan pada Museum Sejarah Jakarta. Prasasti yang kelima adalah Prasasti Ulu Belu. Prasasti ini merupakan peninggalan Kerajaan Sunda atau Pajajaran dari abad ke-15 Masehi yang berhasil ditemukan di Ulu Belu, Desa Rebang Punggung, Kota Agung, Lampung, tahun 1936. Walau ditemukan di Lampung, Sumatera Selatan, akan tetapi para sejarawan menduga jika aksara yang dipergunakan pada prasasti ini merupakan aksara Sunda kuno yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Pajajaran tersebut. Anggapan ini juga diperkuat dengan wilayah dari Kerajaan Sunda yang juga meliputi wilayah Lampung. Sesudah Kerajaan Pajajaran runtuh oleh Kesultanan Banten, kekuasaan Sumatera Selatan tersebut dilanjutkan oleh Kesultanan Banten. Isi dari prasasti ini adalah mantra tentang permohonan pertolongan yang ditunjukkan pada para dewa utama, yakni Batara Guru atau Dewa Siwa, Wisnu dan juga Brahma, serta dewa penguasa tanah air, dan juga pohon supaya keselamatan dari segala musuh bisa didapatkan. Prasasti yang keenam adalah Prasasti Situs Karangkamulyan. Situs ini ada di Desa Karangkamulyan, Ciamis, Jawa Barat, yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Galuh Hindu-Buddha. Situs Karangkamulyan ini menceritakan tentang Cium Wanara berkaitan dengan Kerajaan Galuh. Cerita ini kental dengan kisah pahlawan hebat yang mempunyai kesaktian serta keperkasaan yang tidak dimiliki oleh orang biasa dan hanya dimiliki oleh Cium Wanara. Dalam area sekitar 25 hektar area tersebut, tersimpan berbagai benda mengandung sejarah mengenai Kerajaan Galuh dan kebanyakan berupa batu. Batu-batu tersebut tersebar dengan berbagai bentuk dan beberapa batu yang ada di dalam bangunan strukturnya terbuat dari tumpukan batu pintu yang membuatnya tampak seperti sebuah kamar. Batu-batu tersebut mempunyai nama dan kisah yang berbeda-beda. Namun, nama-nama tersebut diberikan oleh masyarakat sekitar yang diperoleh dengan cara menghubungkan kisah Kerajaan Galuh seperti pencalikan atau tempat duduk, tempat melahirkan, lambang peribadatan, cikahuripan, dan juga tempat sabung. Peninggalan yang ketujuh ada Prasasti Kebon Kopi II. Prasasti yang memiliki nama lain Prasasti Pasir Muara merupakan peninggalan dari Kerajaan Sunda Galuh yang ditemukan tidak jauh dari Prasasti Kebon Kopi I, yang adalah peninggalan dari Kerajaan Tarumanagara. Namun prasasti ini hilang karena dicuri pada sekitar tahun 1940-an. Seorang pakar bernama F.D. Kabots pernah mempelajari prasasti tersebut dan menuliskan jika dalam prasasti tersebut terdapat tulisan bahasa Melayu kuno yang menceritakan tentang seorang Raja Sunda menduduki tahtanya kembali dan menafsirkan angka pada tahun kejadian bertarik 932 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Pasir Muara, Desa Ciretum Ilir, Cibung Bulang, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada abad ke-19. Saat tengah dilaksanakan penebangan hutan untuk dibuat lahan kebun kopi, dan prasasti ini ada di sekitar 1 km dari batu prasasti kebun kopi 1, yakni Prasasti Tapak Gajah.
Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.